Yang berada di Blok D Pasar Sidomambir Blora. Jadi sosialisasi ini kita berharap satu, terjadi hubungan komunikasi yang baik antara dinas dan pedagang dan pedagang. Yang kedua, untuk ketertiban, kenyamanan pasar, dan sebagainya, kami juga masih butuh masukan dari pedagang. Bagaimanapun beliau-beliau juga nanti akan menempati. Dan sistem dari usulan pedagang sudah kita akomodir juga. Terkait dengan sisa los, sisa kios, itu nun sewu kita lakukan dengan diundi, dengan tujuan supaya tidak terjadi nun sewu presiden buruk terhadap kita. Jadi pedagang menulis sendiri, memasukkan sendiri, diri sendiri, ya. Supaya saya tidak ingin kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu terulang lagi. Yang kedua, saya ingin mematahkan isu bahwa kios dan los sudah dijual belikan. Kami sampaikan kepada pedagang, kalau punya bukti silakan lapor pada kami, karena los dan kios ini adalah gratis dan selama masih milik menjadi kementerian, kami tidak diperbolehkan juga untuk menarik retribusi. Jadi itu kami menyampaikan hal ini ke pedagang supaya beliau pedagang itu paham. Kok penempati kok bayar piro kan gitu. Kita sampaikan ini gratis. Pak, itu berarti terkait itu apa ya, statusnya hak guna bangunan ya Pak? Bagaimana Pak? Ya, statusnya tetap pemilik aslinya tetap milik kita ya, gitu ya? aja. Nanti kita terbitkan, cuma mereka beliau hanya memakai di Blok D. Dan ada pedagang yang relokasi, ada pedagang yang masuk baru, ada kios yang masih sisa, ada satu kios pun yang untuk kelompok tani juga kami masih menunggu diskusi dari Pak Bupati. Total los sendiri. Kiosnya berapa? Kios, los sama? Kiosnya 26. Kiosnya 26. 26. Kios 26, kemudian losnya 155 ya. Untuk los yang meja besar. Rencana Jadi, mulai digunakan. Rencana kami targetkan setelah sosialisasi ini masukan undian baru penempatan. Harapannya Pak? Iya, harapannya pungutan liar tidak ada, yang pertama. Yang kedua, pedagang senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban. Kemudian tidak diperkenankan kami untuk membangun bangunan-bangunan baru atau merubah bangunan. Itu aja. Pak, terkait koperasi Pak. Oke, terima kasih. Koperasi Pak, mereka pun datang dari luar kota. Ya, masih kita dengan koperasi sudah beberapa kita telusuri. Kita harus membedakan yang koperasi benar dengan yang mengatasnamakan koperasi, harus dibedakan. Kalau misalnya koperasi akan kita cek di ODS Kementerian Koperasi, itu ada. Itu menjadi pembinaan kami. Tapi kalau di luar ODS di Kementerian Koperasi mengatasnamakan koperasi, itu yang perlu kita tidak lanjuti. Kemudian itu juga kita sudah koordinasikan juga dengan pihak aparat keamanan, sehingga kami dalam hal untuk koperasi, dalam hal koperasi nomor sewu tanda kutip itu kami juga koordinasi dengan APH. Kemudian kami berharap kita hanya mencoba, kalau memang mau mendekat koperasi, kita dampingi mulai awal sampai akhir. Total koperasi yang terdata sampai tahun 2021 berapa Pak untuk Koperasi sampai saat ini sudah di ODS kurang lebih 824. Itu belum yang termasuk di luar ODS ya? Nah, di luar ODS itu kan tidak masuk dalam koperasi, mereka hanya mengatasnamakan koperasi. Padahal dia nuwun sewu kadang bank detail, kadang rentenir, tapi menggunakan nama koperasi biar berkedok koperasi supaya mereka bisa berusaha. Itu yang akan kita dalami. Kemarin kita sudah cek ke beberapa lokasi dan rencana akan kita undang juga, termasuk mengundang Forkopinjam setempat, misalnya di Jepon ada mas koperasi, kita juga undang Forkopinjamnya supaya kewilayahan juga mengetahui. Pak, untuk kriteria yang memiliki Blok D, pedagang seperti apa Pak? Yang pertama yang di Blok D, yang pertama yang relokasi, yang kemarin sudah berjualan di situ, kita geser, kita bangun, otomatis mereka masuk lagi. Kemudian ada yang kita naikkan kelas dari los meja ya, kita los meja, kita naikkan kelas ke kios. Yang los kosong, los kecil naik ke los besar. Dari yang punya tempat, tidak punya tempat, kita naikkan di los kecil, sehingga ada naik kelasnya. Tuh yang kios kami berharap memang tidak berbau, tidak basah dan sebagainya, ringan. Kalau pemilik pedagang sudah memiliki di Blok A atau di Blok B, terus ikut daftar di Blok D, gimana Pak? Nanti ada verifikasi, ya. Ada verifikasi, kita buka seperti ini, sosialisasi awal. Setelah ini dari pedagang akan menyampaikan, membuat laporan kepada pengelola pasar Sidomambir.
kemudian nanti kita rembukan, kemudian kita verifikasi. Jadi tahapannya ini masih selesai awal, kemudian kita mohon masukan sangga dari pedagang, kemudian pelaksanaan pengundian untuk yang sisa, baru pindah lokasi, masuk lokasi. Tapi yang utama itu yang kena relokasi itu, Pak. Yang utama ya jelas sekiranya yang relokasi dong. Kalau yang masa sudah bertemu jualan tapi nggak dapat kasihan. Undangnya kapan, Pak? Setelah verifikasi terakhir, ya Pak ya. Setelah verifikasi Tanggal-tanggal? Ini tanggal berapa ini sekarang? Belum bisa menentukan. Belum bisa menentukan karena kita hari ini masih menampung dari pedagang cukup banyak. Oke, terima kasih. Pak. Oke.